Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa khatamun nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa balighna fi lailatul qadri bi rahmatikal arhamar rahimin. Ketua DKM dan pengurus Masjid Khairul Ummah yang dirahmati Allah, para asatidz, para hujjaj, tokoh masyarakat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Tentunya tidak bosan-bosannya kita selalu memanjatkan puja-puji serta syukur kepada Allah karena kita masih diberikan nikmat iman, nikmat bisa melakukan amal saleh. Semoga segala aktivitas kita dan amal ibadah kita memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini hari yang ke-27 kita melaksanakan ibadah saum. Tidak terasa begitu cepat Ramadan. Yang tahu amaliyah kita adalah diri kita. Sudah berapa juz, sudah berapa surah yang kita baca. Yang tahu zikir kita adalah kita. Berapa banyak zikir yang kita sebut, yang kita baca. Begitupun sedekah kita, amal saleh kita. Yang tahu adalah diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala amal ibadah yang jauh dari kata sempurna. Amal kita masih sedikit, tapi kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala dengan rahman rahimnya Allah, semoga salat kita mungkin banyak kurang khusyuknya, semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita jauh dari nilai sempurna, tapi kita berharap mudah-mudahan puasa kita, tarawih kita, sedekah kita, dan amal-amal soleh lainnya di bulan Ramadan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan dihadirkan agar kita senantiasa bersungguh-sungguh untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amal ibadah di bulan Ramadan ini yudhaifu liman yasha, dilipat gandakan oleh Allah. Jangan sampai Ramadan berakhir tapi kita tidak ada perubahan, hanya sebatas menggugurkan saja, tapi tidak menjadikan suatu kebutuhan, kecintaan. Maka Ramadan ini ditraining oleh Allah Subhanahu wa taala agar membiasakan kita ini hidup jangan jauh dengan masjid. Sampai-sampai di 10 akhir Ramadan
Nabi mengajarkan i'tikaflah di masjid. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nabi menganjurkan kepada keluarganya di 10 akhir Ramadan untuk i'tikaf. Apalagi di 10 akhir Ramadan itu Nabi sampaikan seringkali Lailatul Qadar itu turun di malam-malam ganjil. Dalam kitab I'anatut Talibin, di situ dijelaskan bahwa ketika puasa jatuhnya pada hari Rabu atau hari Ahad, biasanya Lailatul Qadar itu turunnya tanggal 29 Ramadan. Kalau hari Selasa, biasanya turunnya Lailatul Qadar itu ya hari Selasa dengan hari Jumat, biasanya turunnya tanggal 27. Kata Imam Ghazali. Kalau hari Senin itu biasanya tanggal 21 Ramadan. Kalau hari Kamis biasanya turun Lailatul Qadar itu tanggal 25 Ramadan. Kalau hari Sabtu itu biasanya Lailatul Qadar turunnya tanggal 23. Besar kemungkinan kata Imam Ghazali kalau dimulainya hari Selasa atau hari Jumat itu tanggal 27 Ramadan. Ya rahimakumullah, ini prediksi daripada Imam Ghazali, juga diperkuat oleh Abul Hasan As-Sadili, seorang ahli tasawuf. Apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali sangat banyak betulnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan Lailatul Qadar serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita dari awal Ramadan sudah ada keinginan, sudah berharap supaya dapat Lailatul Qadar. Ada sebagian pemahaman Lailatul Qadar itu didapat oleh orang-orang yang istiqomah dari awal sampai akhir Ramadan, puasa ya tarawih. Karena yang namanya tarawih ini satu paket hadirin dengan puasa. Kadang mohon maaf ada orang puasa tapi nggak tarawih. Ada orang tarawih tapi nggak puasa. Ya, naudzubillah min dzalik. Man kana malu mungkin sama tetangga. Ya kan, akhirnya ikut-ikutan tarawih tapi puasa dilanggar. Kalau kata ulama, kalau ada orang di bulan Ramadan dia nggak puasa, apalagi terang-terangan dia makan minum di forum umum di depan banyak orang, ini sama aja nantang Allah. Ngapain puasa gitu? Ini saya nggak puasa. Ini kategori naudzubillah min dzalik, orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas ya rahimakumullah, ada suatu riwayat di saat nanti di padang mahsyar ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendekati Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah. Tolong kami ya Rasulullah. Syafaati kami ya Rasulullah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi tidak tega melihat umatnya yang nangis-nangis, merengek-rengek ingin ditolong oleh Rasulullah. Sebab dalam suatu riwayat Nabi Muhammad ini cintanya kepada kita umatnya itu melebihi cintanya kepada keluarganya. Nabi Muhammad cintanya kepada umatnya minta sama Allah, jangan sampai ada satupun umatku yang masuk dalam nerakanya Allah. Ini cintanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nanti akan membimbing kita umatnya
di saat sakaratul maut. Maka orang yang sering membaca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad, ini saya diijazai nama guru saya, Bapak, ini sebenarnya kita hafal nih zikir ini, silahkan amalkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehari 360 hitungan hari dalam 1 tahun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaca sambil pegang tasbih sehari 360. Agar kita senantiasa ditetapkan imannya oleh Allah. Bukankah itu adalah kalimat tauhid? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di situ kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kalimat inilah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah. Ketika Nabi Adam 100 tahun nangis, dipisahkan dengan pasangannya Siti Hawa di Jeddah. Nabi Adam di India taubat kepada Allah, nangis 100 tahun hadirin. Sampai jemaah rahimakumullah, karena sujudnya Nabi Adam itu tidak terasa bekas sujudnya itu, subhanallah, sebesar kepala daripada Nabi Adam alaihissalam. Nangis jemaah rahimakumullah. Lalu ketika 100 tahun belum dijawab oleh Allah, kebayang bagaimana ketika beliau berada dalam sorga, di arasy-Nya Allah tergantung ada tulisan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal Nabi Muhammad belum diciptakan, tapi nurnya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka langsung spontan Nabi Adam ketika ingat ada lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka jemaah rahimakumullah, Nabi Adam pun berharap semoga taubatnya diterima sama Allah. Maka kalimat itu diucapkan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Allah, irfa' rasaka, angkat kepalamu wahai Adam. Maka kata Allah, aku ampuni dosamu dengan kau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan kalimat ini juga jemaah rahimakumullah, ketika di akhir hayat kita mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tanda orang itu husnul khatimah. Dari kalimat ini pula orang bisa masuk ke dalam surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, amalkan zikir tadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad begitu cintanya kepada kita, sampai nanti jemaah rahimakumullah, orang yang dikenali oleh Rasulullah di saat sakaratul maut, dalam suatu keterangan kitab, nanti hadir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu melihat kita, menolong kita agar kita dimampukan oleh Allah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai nanti di alam barzah Nabi pun berharap kepada Allah, mohon izin kepada Allah supaya bisa memberikan syafaat kepada umatnya yang dicintainya. Di alam barzah nanti di padang mahsyar, Nabi Muhammad tidak beranjak. Nabi lihat umatnya enggak tega, jangan sampai berlama-lama mendapatkan kesulitan di padang mahsyar. Nabi pun berdoa kepada Allah, ringankan ya Allah untuk umatku. Sampai meniti di atas Siratal Mustaqim, Nabi pun menyaksikan di situ hadir, melihat umatnya yang ditimbang satu persatu amalnya, yang dihisab satu persatu dari umatnya. Nabi Muhammad berdoa, salim ummati, salim ummati, salim ummati, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Sampai nanti Allah menetapkan surga dan neraka, Nabi Muhammad berada di depan pintu surganya Allah. Tidak akan masuk Rasulullah kecuali
berharap semua umatnya yang cinta kepada beliau barang-barang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kecintaan Nabi kita Muhammad SAW. Maka jemaah rahimakumullah, ketika tadi ada satu riwayat, orang tadi minta kepada Muhammad, "Ya Rasul, berikan pertolongan kepadaku." Nabi enggak tega hadirin. Lalu Nabi mengurat orang tadi, nolong orang tadi untuk diangkatnya, diberikan pertolongan oleh Nabi Muhammad. Maka kata malaikat, "Jangan ya Rasulullah." Kenapa wahai malaikat? Inna khasmahu Ramadan. Dia nih umatmu yang tidak menghormati Ramadan. Ini umatmu di bulan suci Ramadan tidak puasa. Bahkan dia terang-terangan di bulan Ramadan makan minum dengan sengaja dilihat orang banyak. Padahal dia ngaku umatmu. Inna khasmahu Ramadan. Itu orang ngerusak daripada kesucian Ramadan. Maka Nabi kesel hadirin ketika malaikat tadi ngasih tahu kalau orang tadi tidak memuliakan Ramadan. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Inna ana ubarri'u mimman khasmahu Ramadan. Sesungguhnya saya berlepas dari orang yang tidak menghormati Ramadan. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagi kita umat Nabi Muhammad yang luar biasa mengisi bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang saleh, berharap rahmatnya Allah, berharap syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita termasuk orang yang dirahmati Allah, diampuni dosanya sama Allah, bahkan mendapatkan garansi aidkum minan nar, dibebaskan dari siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, surga ngomong, "Untuk apa ya Allah Engkau ciptakan aku?" kata surga. "Untuk hambaku yang dia taat kepadaku, untuk hambaku yang beriman dan melakukan amal yang saleh." Kata surga, "Aku ridho untuk dimasuki oleh orang-orang yang beriman dan melakukan amal yang saleh." Begitupun neraka berkata, "Untuk apa aku ini ya Allah?" Kata neraka, "Engkau ciptakan yang begitu dahsyat panasnya." Neraka jahanam jemaah rahimakumullah, Allah ciptakan 3 fase. Yang pertama 1000 tahun berwarna putih. Lalu 1000 tahun lagi berwarna merah. 1000 tahun lagi berwarna hitam. Jadi neraka jahanam itu warnanya hitam hadirin. Sampai dalam suatu keterangan dalam kitab Daqaiqul Akbar bahwa saking begitu panasnya yang namanya api neraka Allah Subhanahu wa taala, baru kena itu asapnya saja orang yang berbuat dosa, ahli neraka dia akan luntur kulit dan dagingnya, hangus tulangnya. Saking dahsyatnya panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang puasa insyaallah aman, diselamatkan dari siksa itu. Idkum minan nar, dibebaskan dari siksaan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa hari lagi kita ke depan. Terus kita maksimalkan di bulan Ramadan. Terutama jamaah rahimakumullah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita disampaikan umurnya ketemu dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kita masih rindu hadirin. Kita masih rindu ingin banyak berlama-lama ibadah di bulan Ramadan ini. Amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa du'aun mustajabun, doanya kita dikabul sama Allah, enggak ditolak. 24 jam hadirin. Doanya orang yang puasa itu 24 jam dikabul sama Allah. Wa dzanbun maghfiratun, dosanya orang yang melakukan kesalahan, kalau dia tobat diampuni sama Allah. Jadi ada suatu keterangan itu, kalau mungkin jemaah rahimakumullah, di saat kita pagi berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, lalu kita punya kesalahan di hadapan Allah,
maka dengan kita tarawih diampuni dosanya oleh Allah. Nah, itu tidak kita temui di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan aja kita ketemu. Puasa penggugur dosa, tarawih penggugur dosa. Bahkan nanti selesai Ramadan, waladathum ya kayaumi waladathu ummu, bagaikan bayi yang baru lahir, Pak. Enggak punya dosa kita nih, orang yang puasa. Dan nanti jemaah rahimakumullah, ketika Idul Fitri kembali dalam keadaan fitrah, maka kita subhanallah layak memperoleh minal aidin wal faizin, kembali memperoleh kemenangan dari Allah SWT. Jadi orang yang menang itu orang yang berpuasa, orang yang tarawih, orang yang tilawah Quran di bulan Ramadan. Dia layak memperoleh kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, nih kita mah puasanya nih alhamdulillah hanya nggak makan nggak minum, Pak, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dulu Nabi Muhammad, hadirin, tanggal 17 Ramadan, di samping beliau puasa, perang Badar, Pak. Jadi perang saat itu jamaah rahimakumullah, musuhnya itu 3 kali lipat. Nabi Muhammad hanya 313. Di sono 1000 lebih orang kafir. Peranglah perang Badar hebat itu, perang besar. Maka Nabi Muhammad dan para sahabat dalam kondisi puasa, hadirin. Tapi diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kita pernah merasa diri kita ini lemah, hadirin. Walaupun mungkin jamaah rahimakumullah di sisi lain banyak kekuatan di luar sana, ya kan? Kalau seandainya mungkin ada orang yang tidak sepaham dengan kita, tidak suka dengan kita, ketahuilah yang penting kita terus memberikan keteladanan. Tebarkan kebaikan, jangan pernah kita balas keburukan dengan keburukan. Ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka sesungguhnya orang yang baik itu di belakangnya ada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran daripada perang Badar ini jemaah rahimakumullah, kalau secara logika akan terkalahkan 313 melawan 1000. Tapi di belakang itu banyak para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak yang menyaksikan orang-orang kafir di saat perang Badar, seakan ada tentara yang berpakaian putih, mengendarai kuda yang putih, menyerang orang-orang kafir, dan itu gaib. Jemaah rahimakumullah, ini banyak hikayat-hikayat yang kadang-kala Allah hadirkan jemaah di saat orang soleh, orang muslim kesulitan, Allah hadirkan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, ketika sudah menang perang Badar, Nabi sampaikan dalam hadisnya, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini habis pulang dari perang ya yang kecil, padahal perang besar 3 kali lipat. Ada perang yang lebih besar kata Nabi, jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Nah kita nih puasa jamaah rahimakumullah, di rumah ada makanan, ada minuman, tapi kita kendalikan nafsunya. Termasuk istri kita jamaah rahimakumullah, halal istri kita, tapi di bulan Ramadan di siang hari haram kita gauli. Jadi kudu sabar. Di rumah ada kolak, ya ntar sabar nunggu maghrib. Ntar kita pengen makan, ada rendang, ada sayur, bermacam-macam itu lauk pauk, sabar nunggu maghrib. Kita pengen kumpul sama istri, sabar nunggu, bukan maghrib Pak, ntar habis taraweh. Ya jangan maghrib ya, habis taraweh. Jadi jamaah rahimakumullah, intinya bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Maka berdoalah kepada Allah, ya Allah, sampaikan umur kami ketemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Karena kesempatan ini banyak saudara kita yang tidak menjumpai daripada Ramadan karena sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan itu semuanya adalah sudah kehendak Allah.
Nah kita nih yang masih panjang umur, minta sama Allah biar barokah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin bila dalam taklim atau pertemuan silaturahim saya ada tutur kata yang tidak sopan ataupun perilaku yang tidak berkenan, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang pulang kampung mudah-mudahan pada selamat ya Pak. Ini pada pulang kampung kan nih Pak? Ya insya Allah ya. Yang punya kampung ya, yang nggak punya kampung ya pulang kota hadirin ya. Karena silaturahim itu perlu. Ya saya anjurkan kepada para jamaah nanti kalau pulang kampung jangan lupa bahagiakan orang tua kita ya yang masih pada ada. Nanti baru Pak nih saya nih pribadi ngerasain ketika ayah bunda saya nggak ada seakan hampa. Pulang kampung nih Pak udah nggak ada gairah seperti dulu. Nah yang masih ada nih yuk senengin orang tua kita. Kasih duit Pak yang gede 5 juta mah ya itu ya. Jangan kita ngasih orang tua mohon maaf 300 Pak pulang-pulang bawa karung isinya beras. Iya bawa beras sekarung udah 800.000 hadirin. Ya udah begitu bawa ayam jago. Ya jadi tekor 300 sama 1 juta kan gitu ya. Tapi orang tua mah nggak ada yang ngomong begitu. Tetap orang tua mah sayang sama kita. Tapi kitanya butuh pengertian kepadanya. Itu saja, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.